Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Destri Karlina. Oke teman-teman, hari ini saya pengen sedikit kasih gambaran ke teman-teman semuanya tentang rancangan aktualisasi dan habituasi yang udah saya bikin tahun lalu, yaitu ketika Latsar CPNS. Nah, di sini teman-teman, saya nggak terlalu panjang lebar ngebahas mengenai hal-hal teknis lainnya. Di sini saya pengen jelasin mengenai gambaran atau garis besar dari susunan rancangan aktualisasi ini. Karena untuk gambaran secara teknis mungkin teman-teman nanti akan dikasih tahu sama panitia di Latsar CPNS teman-teman. Nanti kita bahas di susunan di daftar isi dari rancangan aktualisasi ini. Oke, jadi untuk covernya itu seperti ini. Di instansi tempat saya bekerja itu bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Semarang. Jadi untuk di covernya memang ditulis seperti itu karena nggak cuma dari instansi aja yang mengadakan Latsar, itu juga dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Nah, di sini juga ada halaman persetujuan nih teman-teman. Kayak untuk halaman persetujuan ini isinya itu tentang apa sih? Nah, isinya itu nanti akan ada judul dari rancangan aktualisasi teman-teman. Kemudian persetujuan yang dimaksud itu adalah disetujui untuk diseminarkan pada hari kapan, tanggal berapa, kayak gitu. Jadi ini kan semacam kalau misal di skripsi ya, itu semacam proposal penelitian. Jadi ini disetujui untuk dipaparkan atau diseminarkan tanggal berapa. Halaman persetujuan itu juga perlu ditandatangani oleh peserta Latsar, oleh mentor dan oleh coach. Nah, di sini ada halaman pengesahan. Ini kalau halaman pengesahan ini bisa dibikin atau bisa diterbitkan setelah teman-teman melakukan seminar rancangan aktualisasi, karena di sini tuh menyatakan bahwa judul rancangan aktualisasi itu telah diseminarkan pada tanggal berapa dan disetujui oleh mentor dan coach, juga oleh narasumber ya teman-teman. Nah, ini untuk prakata juga ada di sini. Itu prakata pada umumnya. Kemudian juga ada daftar isi. Nah, untuk yang pertama, bab 1 itu ada pendahuluan. Di sini nih teman-teman ada latar belakang. Jadi latar belakang apa sih dan bagaimana kenapa kalian itu perlu bikin rancangan aktualisasi itu. Nah, di sini yang B itu ada identifikasi isu. Nah, buat teman-teman yang kemarin sempat lihat video saya mengenai menentukan isu rancangan aktualisasi, mungkin udah nggak asing lagi ya mengenai identifikasi isu dan bagaimana cara-caranya untuk menentukan isu di rancangan aktualisasi. Nah, buat yang belum nonton, silakan tonton videonya dahulu biar teman-teman juga ada gambaran nih gimana caranya bisa menentukan rancangan aktualisasi. Juga dijelasin bagaimana analisisnya menggunakan APKL atau USG atau USG, itu sama aja sih. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Jadi jangan lupa ditonton videonya. Oke, yang ketiga atau yang C itu adalah tujuan. Tujuan rancangan aktualisasi itu disusun. Nah, tujuan ini pun mengacu pada identifikasi isu yang sudah teman-teman susun sebelumnya, yang sudah teman-teman pilih-pilih nih, kira-kira isu yang mana yang bisa diangkat. Kemudian ada manfaat ini nih. Manfaat itu adalah jawaban dari tujuan yang udah teman-teman susun. Kemudian nih teman-teman, yang B itu ada landasan teori ya, mengenai materi-materi yang teman-teman pelajari selama Latsar CPNS. Jadi teman-teman gak perlu khawatir mengenai landasan teori, itu nanti bisa teman-teman dapatkan ketika Latsar CPNS nanti. Kemudian yang A nih ada sikap dan perilaku bela negara, itu juga ada. Yang B, nilai dasar PNS, itu ada nilai-nilai aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kemudian juga ada yang C nih teman-teman, kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, itu ada manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Oke. Nah, untuk sebenarnya untuk landasan teori ini nggak ada patokannya sih, tapi sebisa mungkin tuh bisa mencakup 3 poin yang ini, yang ABC yang udah saya sebutin tadi. Landasan teori ini tuh nanti bakal teman-teman pakai ketika di tempat kerja, itu otomatis teman-teman akan membiasakan atau akan menghabituasi nilai-nilai dasar PNS apa aja yang sudah didapatkan selama Latsar. Lanjut, yang bab 3 itu adalah
tugas kerja dan tugas peserta. Jadi di sini selama teman-teman mungkin sudah sampai di instansi yang tempat teman-teman bekerja, itu jangan lupa minta data mengenai profil organisasi, mengenai gambaran umum organisasi, mengenai visi, misi, nilai dan tujuan organisasi, ada struktur organisasi, dan ada deskripsi SDM, sarana prasarana dan sumber daya lain. Kemudian juga di sini nih ada disebutkan tugas jabatan peserta diklat. Untuk tugas jabatan peserta diklat ini bisa didapatkan sesuai dengan peraturan menteri atau peraturan mengenai profesi teman-teman. Jadi di situ kan udah disebutin mengenai jabatan fungsionalnya itu ngapain-ngapain aja, itu bisa disebutin di tugas jabatan peserta diklat. Kemudian yang ketiga adalah role model. Di sini yang dimaksud role model adalah seorang panutan yang biasanya tuh dijadikan teladan. Itu bisa berkaitan dengan jurusan teman-teman atau bisa berkaitan dengan bidangnya teman-teman. Itu bebas sih. Yang penting role model yang dipilih itu adalah benar-benar orang yang menjadi panutan teman-teman. Yang bab 4 itu adalah rancangan aktualisasi. Jadi mohon maaf ya teman-teman, di sini tuh harusnya ABC tapi di sini DEF. Ada daftar rancangan kegiatan aktualisasi dan keterkaitan dengan nilai aneka. Isinya tuh yang pertama ada unit kerja di mana kita bekerja. Kemudian tuh ada identifikasi isu. Nah, yang dimaksud di sini tuh isu-isu apa aja yang nampak atau yang muncul di instansi tempat kita bekerja. Itu semuanya ditulis di sana. Kemudian yang ketiga, dimunculkan nih isu yang diangkat dari beberapa identifikasi isu yang ditulis di sana. Kemudian ada gagasan pemecahan isu. Nah, untuk gagasan pemecahan isu ini itu terdiri dari kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama rancangan aktualisasi kita di tempat kerja. Untuk rancangan aktualisasi yang berkaitan dengan nilai aneka itu, yaitu setiap kegiatan dan di dalamnya tuh juga ada tahapan-tahapannya, itu harus dikaitkan dengan nilai-nilai aneka yang sudah saya sebutkan di landasan teori tadi. Nah, di sana nggak cuma nilai aneka ya teman-teman, juga ada peran dan kedudukan PNS dalam NKRI, juga tentang bela negara, semuanya disebutkan di sana. Misal tahapan pertama itu bisa konsultasi dengan mentor, dan konsultasi dengan mentor itu berkaitan dengan apa sih yang ada di nilai-nilai aneka itu, kayak gitu. Terus juga mengenai tahapan yang sudah disebutkan itu juga harus ada kontribusinya terhadap visi misi organisasi. Selain itu juga ada penguatan nilai organisasi. Kemudian yang E itu ada jadwal rancangan aktualisasi. Untuk jadwal rancangan aktualisasi ini berkaitan dengan kegiatan aktualisasi teman-teman selama di instansi. Kayak gitu, mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Misal ada minggu pertama itu ngapain aja, minggu kedua itu ngapain, minggu ketiga itu ngapain, semuanya itu diperinci di jadwal rancangan aktualisasi. Nah, selama penyusunannya pun nanti perlu dibuktikan dengan adanya foto atau adanya video. Jadi itu sebagai bahan bukti juga nantinya bisa dipresentasikan waktu di laporan aktualisasi teman-teman. Kemudian yang C adalah antisipasi dan strategi menghadapi kesulitan. Jadi di sini kan teman-teman, selama kita rancangan aktualisasi itu nggak selamanya bisa mulus dan sesuai dengan rencana ya teman-teman. Jadi kita susun antisipasi ketika ada kendala selama latsar aktualisasi. Bab 5 seperti biasa itu ada penutup. Nah, di penutup ini berisi kesimpulan dari teman-teman kenapa harus melaksanakan rancangan aktualisasi ini. Mungkin bisa dijabarkan ketika perbaikan melalui rancangan aktualisasi ini tidak dilaksanakan, mungkin akan terjadi dampak-dampak yang lainnya kayak gitu. Itu boleh disebutin di rancangan aktualisasi karena kemarin saya pun dijabarkan mengenai hal itu. Nah, untuk daftar pustaka teman-teman di sini juga dicantumkan ya selama penulisan di rancangan aktualisasi. Mungkin ada juga modul diklat atau mengenai peraturan perundang-undangan, semuanya perlu dicatat atau dicantumkan di daftar pustaka. Nah, untuk yang terakhir adalah daftar riwayat hidup. Ini semacam biodata sih teman-teman. Dan itu nggak perlu yang ribet atau nggak perlu yang banyak. Yang penting poin-poinnya teman-teman mengenai identitasnya teman-teman, ada alamat, ada juga riwayat pendidikan dan lain sebagainya. Oke teman-teman, cukup sekian mengenai sharing dari rancangan aktualisasi yang udah saya bikin. Semoga untuk video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Nantinya juga akan ada, insya Allah ya teman-teman, untuk minggu depan itu akan ada
video tentang PowerPoint dari rancangan aktualisasi. Jangan lupa yang belum subscribe, segera subscribe biar teman-teman bisa tahu update video selanjutnya setelah video ini. Sampai jumpa untuk video selanjutnya. Bye!